Morning guys, morning sis and bro yang saya hormatin. Semoga pagi hari ini kita selalu mendapatkan kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Ya, pagi ini gue sambil olahraga nih. Gue ngeliatin perkembangan yang ada di media-media online, media-media elektronik, media sosial. Itu kenapa ya? Kok kelihatan banget, banyak banget yang panik. Nggak tahu panik kenapa. Gue bukan bicara soal politik aja sih. Tapi gue bingung. Kenapa gitu sampai orang-orang yang bahkan sering banget nongol, muncul di media sosial yang dulu kelihatannya orangnya netral, tapi sekarang waduh, udah seperti yang orang sebut buzzer. Tapi gue percaya di setiap kubu atau di setiap koalisi itu punya yang istilahnya tanda petik buzzernya masing-masing. Sejauh itu positif, kenapa enggak? Iya kan? Kalau memang dia itu melakukan hal yang positif, contohnya apa? Gue nih sebagai seorang sales dari tahun 96. Di lapangan itu bagaimana cara kita menjual? Menjual apa? Menjual produk yang kita mau jual. Apa aja? Apa aja yang lo mau jual? Udah coba di lapangan, udah canvassing, udah door to door, udah minta referensi segala macem. Itu proses yang luar biasa membangun mental kita, mendidik mental kita. Bahkan kalau kita yang negatif, itu menghancurkan tanda petik mental kita. Tapi bagi lo yang bisa bertahan, bisa terus, bisa konsisten, komitmen, maka lu pasti ketemu satu titik lu bisa ngejual. Demikian juga kalau kita menjualnya hanya untuk menjelek-jelekan produk lain, menjelek-jelekan produk kompetitor, itu juga namanya proses penjual. Tapi apa iya menjual itu hanya bisa dilakukan dengan menjelek-jelekan produk lain, kompetitor? Enggak sih. Bisa ngejual? Bisa sih. Cuman satu saat lu pindah, lu nggak di produk itu lagi, lu nggak di company itu lagi, ternyata lu pindah ke produk yang dulu lu pernah jelek-jelekin. Rasanya apa ya? Rasanya, wah, ini orang kayak bunglon. Dulu di sono dia bilang di sini jelek. Sekarang di tempat yang dia bilang jelek, ternyata di sini yang paling bagus. Ya wajar sih. Kecap memang selalu nomor satu. Tapi gue berpikir berproses puluhan tahun di dunia sales maupun memasarkan marketing, itu memang tidak semudah yang lu bayangkan, tapi tidak sesulit yang lu takutin. Intinya itu lu punya pendirian, lu punya pikiran positif, lu nggak boleh baper. Kalau lu baper, kalau lu sedikit-sedikit itu cengeng, sedikit-sedikit itu ngeluh, ya nggak bakal jadi lu. Terusnya lagi apa? Gue juga berpikir begini, waktu berproses itu ternyata di setiap belokan, di setiap tanjakan, di setiap tikungan, tahu-tahu ada bintang atau ada kantong uang, tanda petik, yang lu bisa raih. Apa itu bintang atau kantong uang? Kalau dalam istilah di game-game itu adalah cara solusi bagaimana lu menjual dengan lebih benar, dengan lebih baik. Seperti apa sih? Kita makin tahu, ternyata kalau menjual itu bukan hanya harus jago product knowledge, bukan hanya
harus apa ya kalau orang bilang itu keahlian, pengetahuan. Tapi lu juga mesti tahu bagaimana lu membranding diri lu. Bagaimana lu menjual lu punya kelebihan. Kelebihan yang benar-benar ada di diri lu, bukan dibuat-buat. Itu namanya selling point, bro. Selling point. Jadi branding yourself. Jual diri lu. Plus poinnya dari diri lu apa? Itu lu jual. Bukan lu cari minus poinnya kompetitor lu, perusahaan pesaing lu. Itu namanya, maaf ya, pengecut. Namanya, ya maaf ya, banci. Itu gue ngomong terhadap diri gue sendiri. Jadi makin kesini gue makin lihat. Apalagi di tahun-tahun belakangan ini, gue seperti terdorong yang tidak bisa terbendung untuk gue maju dalam kontestasi perhelatan politik tahun 2024 yang sebentar lagi kita akan sama-sama hadepin tanggal 14 Februari. Itu hari Valentine juga, bro, sis. Jadi bawalah dengan riang, gembira, bukan nyinyir mulu. Banyak kok yang ikut perlombaan, terutama di paslon-paslon itu nggak selalu nyinyir. Banyak kok gue lihat juga mereka yang punya pilihannya masing-masing itu sah-sah aja. Mau nomor 1, mau nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 dan seterusnya, sah-sah aja. Tapi nggak usah lah nyinyir-nyinyir melulu. Berkaca, bro, sis, berkaca diri lu sampai di mana. Ya, boleh kritik, boleh komentarin, jadilah komentator. Jangan jadi narator yang bisanya bikin narasi-narasi aja. Itu bahaya. Jadi menurut gua, branding yourself. Jual diri lu. Apa kelebihan diri lu? Selling point lu apa? Bukan apa kekurangan orang, apa kejelekan orang. Nyari nyinyir-nyinyiran apa yang bisa dinyinyir terhadap kompetitor lu. Malu. Jadi dari gue sih itu aja ya. Itulah sekelumit cara gue, pengalaman gue, dan ilmu yang gue dapet dari wadah politik yang sekarang gue terjun bersama-sama untuk memperjuangkan murni apa yang menjadi haknya warga dan rakyat Indonesia. Terima kasih. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Tuhan berkati.